Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Bapak, baik. Alhamdulillah semuanya kalau hari ini kabarnya baik. Eh, Setelah kita lihat, sebentar lagi kita akan memasuki mata pelajaran konfigurasi perangkat jaringan. Maka dari itu kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa bermanfaat, bisa berkah, dan berjalan dengan baik dan benar. Dan tentunya pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Untuk ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Monggo, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai lagi, saya tadi sudah cek presensi secara online. Kita lihat, saya lihat ternyata semuanya hadir, semuanya online, dan saya akan memastikan lagi apakah di dalam kelas ini semuanya hadir. Bagaimana begitu, ketua kelas? Apakah semua hadir? Hadir Bapak. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Di pembelajaran konfigurasi perangkat jaringan kali ini kita sudah masuki pertemuan yang kedua. Di pertemuan lalu kita membahas tentang perangkat-perangkat yang ada di jaringan, yang ada di dunia jaringan. Untuk selanjutnya, di sini apakah ada yang masih ingat kemarin kita membahas perangkat apa saja? Seperti yang ditampilkan di layar ini ada salah satu perangkat, ada yang bisa menyebutkan ada perangkat apa? Ya, betul sekali, di sini ada perangkat switch ya. Kemarin kita mempelajari mulai dari perangkat router, switch, hub, dan segala macam. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada sebuah konfigurasi yang bernama VLAN. Mengapa kita perlu mempelajari konfigurasi VLAN ini? Coba teman-teman semua bayangkan terlebih dahulu. Di suatu gedung sekolah, itu semua komputer ya, komputer dari komputer guru, komputer siswa, terus ada server, dan ada komputer tamu, itu disambungkan ke satu perangkat jaringan yang sama. Dan semuanya mengirim data secara bebarengan, tanpa ada pemisah sama sekali. Jadi semua bisa saling mengirim data, bisa melihat datanya, siswa bisa melihat data guru, tamu bisa melihat data siswa, dan semuanya bisa dilihat. Nah, menurut kalian, apa yang bisa terjadi kalau seperti itu? Tidak tahu Bapak. Ya, jaringan mestinya kalau semua diakses secara berbarengan, yang paling pertama kita rasakan yaitu adalah lambat atau lemot. Dan yang kedua pastinya karena semua bisa melihat data kita, bisa melihat data guru, dapat melihat data siswa, siswa dapat melihat data guru, maka yang terjadi adalah data menjadi tidak aman. Seorang guru mengirim data soal dan jawaban, siswa bisa melihat, jadi itu tidak aman. Dan ya segala macam resikonya. Di dunia kerja sebagai teknisi jaringan ini tidak boleh bisa terjadi kondisi seperti ini. Maka dari itu kita penting sekali untuk belajar konfigurasi VLAN ini. Nah, disinilah kita membutuhkan sebuah teknologi yang jaringan cerdas, efisien, wajib
yang dikuasai oleh siswa dari TJKT, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, wajib bisa buat hal ini. Oke, kita akan ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pengertian VLAN terlebih dahulu. Di sini memang kita lihat di tampilan layar kita bahwa dia adalah segmentasi jaringan logis ya, pada satu yang alat dinamakan dengan switch yang kita pelajari di pertemuan lalu. Ada sebuah alat namanya switch ya, dimana satu switch ini dengan dikasih VLAN itu bisa menyambung ke beberapa perangkat yang seperti ada di tampilan ini, yaitu ada laptop satu, ada IP phone, ada telepon, ada komputer. Padahal hanya punya satu switch, tapi bisa bersambung. Tetapi dia tidak hanya menyambung saja, yaitu dia juga memisahkan. Ya. Dan yang kedua, karena ini dipisah, pasti bisa diatur keamanannya. Setelah diatur keamanannya, dia juga bisa diatur grafiknya, mau jalannya seperti apa. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Belum, Bapak. Belum ya. Jadi di intinya VLAN ini sesuai dengan namanya, virtual local area network, ini adalah sebuah pemisah, ya kan, pemisah jaringan. Ya intinya cuma itu saja, dia hanya sebuah pemisah. Kita lanjut. Ya, kita memasuki fungsi dan manfaat VLAN. Ya, VLAN ini akan meminimalisir yang namanya adalah broadcast ya. Dia tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan data yang saling di-sharing di sebuah sekolah, biasanya yang menggunakan switch, satu kelas ke kelas lainnya, satu ruangan ke ruangan lainnya, itu lebih aman karena dia disambungkan itu sesuai dengan porsinya. Tentunya akan meningkatkan efisiensi kinerja jaringan, jadi jaringan akan lebih efisien dan dipermudah juga untuk pengelolaan jaringannya. Jadi kita misal menggunakan IP VLAN kelas 1, kelas 9 dan kelas 8, itu belakangnya ekornya 9, belakangnya ekor 8. Tinggal kita lihat saja, oh ini berarti bermasalah, berarti ini yang harus diputus, ini yang harus ditambah. Hanya sebagai pemisah saja, jadi fungsinya itu sangat penting sebenarnya. Nah, seperti yang saya bahas tadi, yaitu di angka tentang VLAN ID ya. Di ID VLAN ini itu ada range-nya. Ya, yang kita lihat di IP address kan ada IP address dari atas sampai bawah ini semuanya ke depannya sama. Yang membedakan sebenarnya ada di belakang di ekornya. Komputer, laptop, HP, semuanya punya yang namanya IP address. Pasti kan punya IP address yang unik dalam suatu jaringan. Ketika dia masuk jaringan, dia kan pasti akan mendapatkan nilai jaringan yang berbeda, nilai IP address-nya. Yaitu adalah identitasnya, yaitu adalah pemisah. Apa ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Belum, Aman? Bapak. Oke. Di IP ini sebetulnya kita bisa lihat lah ya, interface-nya di belakangnya 10, 11, 12. Ini bisa kita custom sendiri. Kalau kita setting di switch, itu kita bisa setting sendiri angkanya sesuai dengan apa yang kita akan jalankan. Misalnya kelas 9, nanti pakainya 9, kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 11, 12, kelas 12, seperti itulah baratnya. Ya, di sini adalah jenis keanggotaan VLAN. Di VLAN ini kita lihat di tampilannya ada server, ya kan? Ada server yang digabung menggunakan switch di tengahnya dan dia diakses oleh beberapa PC.
Ada PC1, PC2, bisa dia di sini mempunyai IP yang berbeda, 13, 12. Dia di sini ada yang namanya adalah port based VLAN. Jadi kalau berdasarkan port ini yang kita lihat sebelah kiri, dia menggunakan port, ya. Dia menggunakan port yang sebelah kiri. Dan sebelah kanan dia menggunakan MAC. Ya, MAC address ini tidak menggunakan port dia uh, secara virtual, secara terlihat seperti ini. Dia tanpa menggunakan port yang namanya adalah MAC based VLAN. Kita akan lanjut. Di sini kita akan membahas juga yaitu sebuah topologi. Tentunya di jaringan perlu kita mengetahui sebuah topologi jaringan yang kita akan bahas nanti selanjutnya di pertemuan kali ini. Topologinya sederhana, kita punya PC1, PC2, PC3 dan PC0 di sini. Dia ada dua ruangan. Yang pertama adalah ruangan logistik dan yang kedua adalah ruang keuangan. Ya, di sini terlihat untuk IP-nya ini 10, itu yang depannya 1 itu adalah untuk logistik dan yang untuk keuangan 2.0. Ya, sama lah, kontennya perbedaannya di 2.0, 1.0, 1.2, 2.2. Di sini digabungkan dengan satu alat bernama switch. Switch bisa membagi dalam satu topologi ini. Nah, selanjutnya di topologi ini kita untuk melakukan konfigurasi VLAN, kita nanti menyambungkan sebuah switch. Switch ini sebetulnya adalah suatu perangkat yang secara perangkat keras. Ya. Dia perangkat keras, namun konfigurasinya menggunakan software. Yang menggunakan sebuah software. Di sini softwarenya menggunakan terminal. Konfigurasinya kita menggunakan terminal yang kita pelajari, sering kita buka. Di sini ada terminalnya, kasih nama switch, dan untuk menampilkan VLAN dia menggunakan source code yaitu show VLAN, ya kan? Tunjukkan VLAN. Di sini VLAN akan muncul yang pertama yaitu adalah logistik dan keuangan yang telah kita bahas tadi, yaitu VLAN logistik dan keuangan ini aktif statusnya. Di sini FA1, 2, 3, 4. Ini adalah langkah pertama untuk mengkonfigurasi VLAN. Kita tahu namanya apa dulu, yaitu logistik keuangan. Kita kasih nama, statusnya aktif, lalu bahkan ekor berapa. Jadi di pertemuan kali ini kita tentu tidak hanya membahas manfaat dan apa itu VLAN saja, tetapi konfigurasinya seperti apa kita akan bahas sedikit-sedikit karena ini adalah masih pertemuan teori. Untuk prakteknya kita perlu langsung memang menggunakan switch dan LAN, ya. Kita perlu ke lab jaringan untuk bisa membuka alat-alat secara langsung, kita bisa konfigurasi langsung, tetapi karena kali ini masih belum bisa di pertemuan kali ini, kita akan dasarnya saja lah. Nanti kita tinggal praktek minggu depan. Saya akan sediakan ruangan, kita praktek, kita coba bagaimana VLAN ini bekerja. Oke, lanjut. Ini untuk perintah pembuatannya. Sesuai dengan yang tadi kita tampilkan, untuk nomor pertama yaitu adalah perintah pembuatan, yaitu conf t, dan kita buat VLAN 10. VLAN 10 kita kasih nama logistik, VLAN 20 kita kasih nama keuangan. Ya, ini dasarnya saja lah. Yang kedua yaitu menambahkan untuk mengatur portnya, ya, portnya FA01, FA02, 03. Ini kita atur sesuai dengan namanya yang tadi VLAN 10, VLAN 20. Untuk verifikasinya juga kita bisa menggunakan komen VLAN brief, ya.
untuk menampilkan equivalent brief dan interface statusnya tadi sama dengan tadi. Equivalent brief bisa menampilkan ini statusnya bisa juga. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Maaf dulu ya. Mohon Paham. maaf sebetulnya karena kita tidak bisa praktek secara langsung, mungkin ini akan sedikit lebih membingungkan karena kita tidak bisa mencoba perangkatnya seperti apa. Tetapi ini saya berusaha untuk memberikan kisi-kisi lah ibaratnya, memberikan spill spill materi sedikit-sedikit untuk nanti kita praktek bahan prakteknya. Di sini kita akan membahas yaitu terang. Kita tidak bisa membahas terang ini terlalu jauh. Yang intinya adalah terang ini sebuah topologi di mana dia akan menggabungkan konfigurasi VLAN ini, kan? Karena nanti kita bisa mencobanya. Ini bisa kita coba kalau kita menggunakan CMD. Di sini ditambah menggunakan paket tracer PC. Sebenarnya praktek ini kita bisa praktekkan gampang. Kita hanya bisa menggunakan kabelan pun bisa. Kalau kita praktekkan di komputer kita, misalnya seperti ini, oh nggak bisa ya, kita harus tidak memungkinkan untuk di share karena kita sebentar. Kita bahas kodenya saja dulu lah untuk sharingnya kodenya secara langsung. Besok minggu depan kita akan coba. Di sini kita tes ping, yaitu ping seperti biasa. Ping IP-nya berapa? 192.168.1.1.2. Di sini kalau berhasil akan keluar bytes-nya dan detailnya. Dan kalau tidak berhasil atau belum tersambung artinya RTO atau request timeout, ini belum tersambung artinya. Lalu kita akan membahas yaitu yang pertama tadi memang konsep trunking ya. Trunking ini dia akan menghubungkan antar switch. Jadi di switch ini kita dihadapkan uh, sebuah skenario di mana ada lantai satu dan lantai dua. Switch yang nomor satu ini lantai satu dan switch nomor dua lantai dua. Tapi kita akan menggabungkannya, ya kan, supaya lab komputer yang ada di lantai satu itu bisa mengirim data ke lantai dua hanya menggunakan switch, ya kan, antar switch. Jadi switchnya yang disambung bukan kita tarik kabelan ke satu switch, itu memakan banyak kabel dan banyak resiko. Maka kita bisa menggunakan di sini switch antar switch dan kita bisa kasih nama trunking. Kalau di topologi ini namanya adalah point to point ya. Sebetulnya sama, tapi ini kalau di anu adalah antar switch namanya adalah trunking. Nah, kenapa trunking ini bisa kita gunakan ya itu ya pada tadi jaringan multi switch ya, yang switchnya itu banyak, ada beberapa switch. Yaitu yang kedua yang sesuai dengan gambar ini, yaitu switch 1, switch 2, ya kan, dengan VLAN yang sama tetapi ada di lokasi yang berbeda. Trunking. Ada yang bingung lagi dengan trunking? Secara simpelnya dia hanya sebagai point to point lah. Mungkin ada yang masih bingung sama trunking. Trunk. Masih ada bingung? Aman? Aman. Ya sebetulnya memang kita nggak bisa terlalu jauh ya trunking ini karena masih juga bingung, masih tidak bisa langsung praktek karena kendala waktu dan karena hari ini adalah nanti ada kegiatan ekstrakurikuler ya, kita akan nanti kan ada ekstrakurikuler, ada segala macam. Hari ini harinya sedikit, jadi nggak bisa panjang-panjang. Mohon maaf sekali. Kita langsung next saja. Nah, ini untuk konfigurasi terangnya dia menggunakan switch port mode
terang yang ada di komennya itu ada adalah terang, langsung sesuai dan di terang memang ada konfigurasinya jadi langsung ya kan. Jadi VLAN-nya yang berbeda ini bisa kita sambungkan, sama ini bisa sambungkan tetap dengan berbeda tempat, berbeda switch menggunakan ya sama seperti tadi. Ini jaringan afternya yang setelah kita sambungkan tadi, bahwa ini sudah tersambung antara lantai satu dengan lantai dua. Terlihat bahwa dia sudah ada RTO lagi, sudah keluar IP-nya berapa dan TTL-nya sudah masuk, dan bisa dikatakan ini sudah berhasil kalau menggunakan konfigurasi ini tadi. Oke, sebelum masuk kesimpulan, di VLAN kali ini sebetulnya macamnya itu sangat banyak sekali. Macamnya itu sangat banyak sekali, tidak hanya trunking ini saja, tetapi ini saya ingin praktekannya adalah yang trunking untuk praktek minggu depan pakai trunking ini. Tapi sebetulnya VLAN ini konfigurasinya banyak sekali. Ada yang sangat sederhana, ada yang rumit, ada yang banyak sekali lah pokoknya. Tapi memang tujuannya sama, yaitu adalah sebagai tanda atau pemisah jaringan di switch biar datanya itu lebih aman, pengiriman datanya lebih efisien dan lebih baik lagi. Untuk pembekalan teman-teman semuanya di dunia kerja jaringan, perlu kita untuk menguasai perhitungan VLAN ini. Jadi yang saya tekankan itu bukan topologinya, melainkan angkanya di belakang VLAN tadi. Kita harus bisa mengatur konfigurasi angkanya sesuai dan tidak bertabrakan antara sinyal satu dengan sinyal yang lain. Baik, di sini ada yang mau menyimpulkan atau saya simpulkan sendiri? Saya boleh, Bapak. Oke, silakan. Enggak? Jadi VLAN itu meningkatkan keamanan dan trunking memungkinkan komunikasi antar switch. Ya, betul sekali. Ya, karena memang tujuannya memang itu tadi, itu meningkatkan keamanan dan ranking itu untuk komunikasi antar switch. Di sini eh, kita hanya membahasnya itu saja karena kita tidak bisa lebih panjang lagi keterbatasan alat dan segala macam. Eh, di sini saya juga ada tugas, ada kuis sebetulnya. Ya, ada kuis buat teman-teman semuanya. Ini gampang saja. Ya, yang pertama, jelaskan fungsi tracking, dan dua yaitu mengapa meningkatkan keamanan, mengapa. Terus ketiga, apa penyebab RTO dalam menguji VLAN tadi. Dan yang ketiga, yang keempat itu sebutkan 3 langkah verifikasi VLAN. Sebetulnya ini pertanyaan yang gampang banget. Kalau kita teman-teman tadi menyimak, semuanya pasti kan bisa mengerjakan kuis ini. Tapi karena waktu dan ini tidak mendukung, maka kuis ini saya berikan secara daring saja. Nanti saya akan share ke grup dan mungkin akan tambah dapat ini ada beberapa lagi, dan saya kasih tugas praktek buat teman-teman minggu depan, tapi saya kasih materinya dulu. Nanti minggu depan tinggal praktek, tinggal tancap, tinggal apa. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah mendengarkan. Semoga ilmu kita semua bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan minggu depan dan menjadi sebuah ilmu yang berguna dan bermanfaat di dunia kerja nanti ataupun yang ingin melanjutkan perkuliahan. Saya persilakan ketua kelas untuk mengakhiri pembahasan kali ini dengan doa. Ini kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih ketua kelas, terima kasih semuanya, semuanya sudah hadir, kelas ini bagus. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran untuk konfigurasi perangkat jaringan di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.